Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, puji nama Tuhan kalau pagi hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian di program acara Saat Teduh. Namun sebelum kita memulai acara kita, mari kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pagi hari yang indah ini boleh Kau berikan dalam hidup kami. Sebelum kami melakukan semua aktivitas kami Bapa, kami memakai waktu kami yang terbaik untuk kami boleh merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Beri kami kekuatan untuk kami boleh mengerti apa rencana Tuhan, apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kami serahkan acara Saat Teduh pagi hari ini sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan membawakan sebuah tema atau judul dari renungan kita adalah fokus kepada Allah, bukan kepada masalah. Dan kita akan membaca dari ayat yang akan kita renungkan dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Puji nama Tuhan, saudaraku. Saya yakin hari-hari belakangan ini banyak dari saudara atau dari kita semua sedang menghadapi berbagai macam masalah. Baik mulai dari masalah yang kecil, yang remeh, sampai masalah yang cukup berat, yang kita sendiri nggak tahu bagaimana cara kita menyelesaikannya Bapak Ibu Saudara. Tapi pagi hari ini kita akan mencoba melihat satu hal yang seringkali saat kita menghadapi masalah, konsentrasi, fokus kita tersita kepada masalah. Padahal kehidupan kita ini tidak hanya ada di dalam masalah, tetapi ada sisi lain yang kita akan terangkan nanti, saudaraku. Baik, Bapak Ibu Saudara, saya akan memberikan satu ilustrasi di sebuah negara di Cina. Satu daerah di sana ada sebuah daerah yang cukup terjal daerahnya, dan di situ ada seorang supir yang bekerja mengantarkan barang dari satu daerah ke daerah lain yang harus melalui daerah yang cukup ekstrim tersebut. Pada suatu waktu dia harus mengantarkan barang yang cukup berat, muatan dalam truknya, dan harus sampai di tujuan dengan segera. Singkat cerita, pada saat dia berjalan di satu sisi jalanan yang cukup berbahaya, truk yang dikendalikan ini, yang dikemudikan ini hilang kontrol, saudara. Rem sudah tidak dapat diinjak lagi, sudah tidak berfungsi. Kemudian setirnya pun sudah tidak dapat dikendalikan, saudaraku. Dan tidak ayal lagi, truk yang bermuatan cukup berat ini harus menabrak pembatas jalan. Yang ujung daripada pembatas jalan itu adalah sebuah jurang yang cukup terjal, saudaraku. Apa yang terjadi, saudaraku? Untung, puji Tuhan, truk ini tidak sampai tergelincir masuk ke dalam jurang. Hanya kepala daripada truk ini aja yang menggantung di bibir jurang, sedangkan bak atau badan truk ini masih ada di sisi jalan. Tak lama kemudian banyak masyarakat setempat dan kepolisian yang membantu truk ini untuk bisa dipindahkan dengan aman. Setelah diperiksa kejadian tersebut, petugas mengatakan bahwa sebenarnya truk ini harusnya sudah terjun ke dalam jurang tersebut, saudara. Tetapi beruntung karena beban yang berat dalam truk tadi membuat truk tersebut tidak sampai tergelincir masuk. Inti dari cerita tadi adalah justru beban yang berat dari truk ini yang membuat truk ini selamat. Bagaimana dengan kita saat ini, saudaraku? Kalau kita persamakan dengan ilustrasi tadi, hidup kita mungkin menghadapi masalah yang cukup berat. Tetapi bisa jadi masalah kita justru membuat kita selamat, saudara. Kira-kira apa maksud kata-kata saya?
Saudaraku, mungkin tidak sadar kita sudah ada dalam kondisi yang tidak baik saat ini. Jalan-jalan kita sudah melenceng dari keadaan kita yang sebenarnya yang Tuhan inginkan. Tetapi kalau saat ini kita sedang menghadapi masalah, kita lihat di balik masalah tersebut, saudaraku, kalau kita lihat di depan, belakang, kiri, kanan kita sudah tidak ada jalan. Kita melihat di atas kita selalu ada jalan yang terbuka. Yang di sana ada tangan Tuhan yang selalu terbuka untuk menolong kita. Intinya saudaraku, jangan hanya fokus kepada masalah, tetapi kita fokus. Mungkin di balik masalah, mungkin di atas masalah tersebut, kita akan melihat bahwa ada jalan keluar. Kalau Yeremia 29 ayat 11 tadi katakan bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, berarti kehendak Tuhan dalam hidup kita juga bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Hidup kita dipenuhi dengan damai sejahtera. Pagi hari ini saya meminta Bapak Ibu Saudara sekalian melihat satu sudut pandang yang berbeda. Tidak hanya dilihat dari sisi masalah yang sedang kita hadapi, tapi coba alihkan fokus kita kepada Allah, karena Dialah sumber damai sejahtera. Hanya Dialah jalan keselamatan dan hidup. Puji nama Tuhan. Mari kita amini renungan kita pagi hari ini dengan kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan perdengarkan firman-Mu bagi kami. Beri kami kekuatan untuk merubah fokus pandangan kami. Tidak hanya pada masalah kami, tapi kami akan mengubah pandangan kami hanya kepada Tuhan. Sehingga hidup kami diberikan damai sejahtera. Hidup kami diberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Sepanjang hari ini kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dan apa yang kami kerjakan, apa yang kami akan perbuat, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian atas kebersamaan pagi hari ini. Dan kita berjumpa kembali di program-program berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.